Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di podcast kita hari ini. Jadi pada podcast kita kali ini kita akan membahas tentang pelanggaran HAM. Nah, apa sih maksud dari pelanggaran HAM ini? Pelanggaran HAM adalah tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia yang telah dijamin oleh hukum internasional. Untuk contohnya sendiri, pelanggaran HAM itu ada diskriminasi, ada pembunuhan massal, dan ada penculikan secara paksa, dan masih banyak lagi ya. Ngomong-ngomong soal pelanggaran HAM nih, kita pada podcast hari ini kita akan membahas salah satu pelanggaran HAM yang ada di Afrika Selatan yang biasa kita dengar dengan istilah apartheid. Untuk pembahasan lebih dalam dan lebih rincinya, kita sudah mengundang salah satu narasumber kita yang cukup tahu ya tentang apartheid ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang salah satu narasumber kita, yaitu Mbak Anggi. Selamat Mbak Anggi. Ini boleh duduk nggak, Mbak? Santai. Iya, kursinya nyaman sekali. Baik, bagaimana kabarnya Mbak Anggi? Alhamdulillah sehat. Mbak Ida? Alhamdulillah, saya juga sehat. Iya, ini perkenalan dulu Enggak, nggak? enggak usah. Nanti kan namanya sudah kita cantum di bawah ini. Sudah canggih ya. Ya, pastinya. Iya. Baik, kita kan kali ini akan membahas tentang apartheid ya. Iya. Jadi maksud apartheid di sini apa sih? Coba Anda jelaskan. Iya, jadi apartheid ini bisa dibilang diskriminasi ya, Mbak. Jadi diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan di bawah naungan penjajah bangsa kulit putih. Waktu itu Belanda sama Inggris. Jadi tujuan dari apartheid ini untuk memisahkan manusia berdasarkan rasnya seperti itu. Oke, jadi diskriminasi. Jadi apartheid ini itu diskriminasi antar ras ya. Iya. Baik, untuk kira-kira kapan sih terjadinya apartheid ini? Terjadinya itu pada tahun 1948 hingga awal 1990-an. Oke. Kemudian apa saja sih bentuk-bentuk dari diskriminasi apartheid ini? Untuk bentuk diskriminasinya banyak sekali ya, Mbak. Mulai dari hal pendidikan misalnya. Jadi di mana warga lokal di sana itu memiliki keterbatasan dalam pendidikan. Lalu yang kedua dalam pekerjaan. Jadi warga lokal di sana itu hanya diperbolehkan bekerja yang berat-berat saja. Jadi untuk pekerjaan kantoran itu cukup orang-orang yang berkulit putih saja. Iya. Lalu untuk bentuk-bentuk yang lain itu ada di ekonomi, terus sosial, politik, dan yang paling parahnya lagi itu jadi di sana ada pemisahan tempat tinggal sesuai dengan ras, lalu larangan berhubungan antar ras kayak gitu. Cukup tragis ya. Iya, cukup tragis. Jadi untuk dilihat dari diskriminasi ini, apakah ada orang turis atau hanya masyarakat lokal saja yang mengalami tindakan diskriminasi ini? Setahu saya itu hanya penduduk lokal saja, ya tidak peduli dari etnis manapun, kulit hitam maupun putih. Jadi mereka semua itu merasakan diskriminasi tersebut. Untuk jumlah korban dari diskriminasi ini cukup banyak ya, Mbak, ribuan hingga jutaan jiwa. Banyak juga ya. Iya. Baik, kemudian untuk dampak, jadi apa sih dampak-dampak yang mereka dapatkan dari tindakan pemerintah untuk diskriminasi ini? Untuk dampaknya yang pertama pasti trauma ya, Mbak. Trauma karena di sana itu banyak kekerasan dan juga penganiayaan. Lalu yang kedua hilangnya akses pendidikan dan juga kehilangan mata pencaharian. Lalu untuk mental juga terganggu mulai dari anak-anak hingga dewasa. Jadi
sampai kena ke mental dan hak-hak kodratnya sebagai manusia ini juga termasuk diambil secara paksa ya. Iya, betul sekali. Baik, untuk undang-undangnya sendiri apakah ada undang-undang yang mengatur tentang apartheid ini atau bagaimana? Untuk undang-undangnya sendiri sudah pasti ada ya Mbak. Ikut di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang sering kita kenal dengan sebutan HAM. Jadi di sana diatur dalam pasal 1 tentang persamaan martabat dan hak, lalu pasal 2 tentang bebas dari diskriminasi, dan yang terakhir pasal 3 tentang hak atas kebebasan dan keamanan. Oh, seperti itu. Jadi ada ya peraturan yang mengatur untuk tindakan diskriminasi ini. Iya, tentu. Kemudian sikap masyarakat di sana itu bagaimana sih dalam menanggapi tindakan diskriminasi yang terjadi di wilayahnya ini? Ini termasuk sikap negara aja ya Mbak. Iya. Jadi negara dan perusahaan nasional di sekitarnya itu sebenarnya sudah memaksa pemerintah Afrika Selatan untuk menghapus apartheid ini, terutama PBB yang mendesak gitu loh Mbak, mendesak apartheid ini melalui resolusi Majelis Umum. Oh gitu. Jadi negara dan masyarakat itu gak diam saja ya. Jadi mereka juga ada tindakan untuk untuk mengakhiri tindakan diskriminasi ini ya. Iya. Oh gitu. Ya. Kemudian untuk titik terakhir dari apartheid ini tuh kira-kira kapan ya? Untuk titik terakhirnya itu sebenarnya begini Mbak, di tahun 1991 itu baru dihapus saja. Oh gitu. Iya, jadi berlakunya itu pada tahun 1994 bersamaan sama Nelson Mandela waktu itu menjadi presiden pertama yang berkulit hitam di Afrika Selatan. Oh, seperti itu ya Mbak. Iya. Oke. Kemudian terakhir nih Mbak, pesan dan kesan Anda untuk apartheid ini apa? Untuk pesan-pesannya aja ya Mbak. Ya. Kita belajar dari sejarah aja ya Mbak. Kalau dilihat itu kan apartheid itu sangat menyakitkan ya, apalagi untuk warga lokal yang terdampak adanya apartheid ini. Nah, jadi diharapkan karena dampaknya sangat fatal itu, diharapkan untuk tidak terulang kembali apartheid ini di negara manapun. Seperti itu. Oke, baik. Untuk podcast kita kali ini cukup sampai di sini saja. Sekian, terima kasih Mbak Aini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita Mempunyai proyek untuk podcast kembali. Iya betul. Semoga kita bisa ada lain waktu ya untuk membahas tentang masa-masa lainnya. Iya. Baik, terima kasih untuk podcast kita kali ini. Sekian dari saya sebagai host dan narasumbernya Mbak Egi. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video